Baik ya adik-adik ya, sudah malam ini ya, kita lanjutkan ini malah pada ngantuk kayaknya nih adik-adik ini ya. Belum makan ya, atau memang lemes juga. Ya memang kondisi corona ini membuat kita bingung ya, tapi mau menyalahkan siapa gitu ya. Kalau kita keluar dari kos-kosan atau dari rumah kita juga takut terserang virus corona. Kalau di dalam rumah terus atau di kos-kosan terus kita juga jenuh, jadi sekarang ini masyarakat kita berada dalam kebingungan seperti kita semuanya ini. Baik ya adik semuanya, jadi kalau secara teoritis dari riset saya tentang masjid ini memang ingin melihat masjid sebagai sebuah komunitas sosial yang berinteraksi dengan dunia luar. Jadi dunia luar yang selalu mengalami perubahan-perubahan yang radikal, yang cepat ini ya, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, membuat komunitas Masjid Patonegoro ini harus mau tidak mau merespon perubahan-perubahan itu ya. Jadi pada mulanya masjid ini sebenarnya memiliki identitas lokal ya, memperkuat konvergensi antara Islam dengan kebudayaan Jawa yang memang dikembangkan oleh keraton melalui masjid ini. Salah satunya yaitu corak jamaahnya yang ada pelosok kuning jeru dan pelosok kuning jobo ya, yang keluarga dalam dan keluarga luar ya, orang dalam dan orang luar itu ya, atau masyarakat pelosok kuning di dalam ya, keluarga masih kerabat bangsawan itu dengan masyarakat luar gitu ya. Di samping juga kepengurusan takmir ini memang ditunjuk dan dibiayai oleh keraton, sehingga masjid ini kemudian berkembang menjadi sebuah pusat kebudayaan Jawa bagi keraton dan bagi masyarakat di Jakarta ini, dan bahkan menjadi agen-agen kebudayaan lokal pada masanya itu ya, pada masa-masa kejayaan sebelum Indonesia berdiri, Republik Indonesia kita ini berdiri. Namun pasca kemerdekaan ini, karena perubahan-perubahan di luar yang begitu cepat, terutama di daerah Yogyakarta ini ya, pasca kemerdekaan ini kan kemudian Yogyakarta menjadi pusat pendidikan dengan didirikannya Universitas Gadjah Mada, bahkan berbagai perguruan tinggi lain. Mungkin sekitar ada 100 lebih perguruan tinggi di Yogyakarta ini ya, yang itu menjadikan mereka menjadi pusat ilmu pengetahuan modern atau agen-agen global. Dan selain itu perubahan-perubahan Yogyakarta menjadi agen pariwisata ya, karena menjadi pusat kebudayaan Jawa yang sangat penting dan menarik, maka kemudian berkembang menjadi agen pariwisata itu. Dari situ kita bisa memahami perubahan-perubahan di luar yang begitu cepat itu kemudian menjadikan komunitas masjid ini melakukan responsinya ya. Responsinya antara lain adalah Masjid Patonegoro kemudian tidak hanya menjadi fungsinya menjadi tempat ibadah ya, tapi menjadi cagar budaya atau menjadi pusat pariwisata budaya ya, menjadi pusat menjadi museum budaya yang memang punya kewajiban bagi pemerintah untuk melindunginya dan mengembangkannya gitu ya. Jadi ada pergeseran dari tempat ibadah menjadi pusat budaya, tempat ibadah ini menjadi cagar budaya, lalu kemudian perubahan-perubahan di luar perguruan tinggi ini membuat masjid ini ya, perguruan tinggi dan turisme ini melalui perkembangan yang membawa kemajuan teknologi informasi ini, kemudian masjid ini juga meresponsi dengan menerima teknologi informasi ini ke dalam bagian dari masjid itu. Lalu kemudian masjid ini menggunakan teknologi informasi seperti media sosial, YouTuber dan lain sebagainya itu untuk mengekspresikan ya ciri identitasnya sebagai masjid di keraton, masjid di Jawa ini, sehingga di situ terjadi pergumulan antara nilai-nilai lokal Islam di satu sisi ya, dengan kebudayaan Jawa di sisi lain yang sudah bertemu selama ratusan tahun itu, bertemu dengan
perubahan-perubahan dunia global yang serba modern ini, yang terutama menggunakan instrumen-instrumen teknologi informasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan Islam lokal ini ke dalam dunia global itu. Yang kalau diteorisasikan itu mungkin pakai teorinya Roland Robertson itu ya, terjadi pencakokan budaya atau hibrida itu ya, di mana globalisasi ketika masuk ke dalam kebudayaan lokal menjadi globalisasi itu ya, globalization, yaitu kebudayaan-kebudayaan lokal itu terekspresikan ke dalam dunia global, sehingga globalisasi menjadi bersifat lokalisasi atau beragam, karena memang pada mulanya globalisasi itu tunggal yang dianggap sebagai proses pembaratan atau westernisasi. Lalu karena ada globalisasi ini, kemudian kebudayaan global ini menjadi beragam, plural, menjadi sangat majemuk itulah. Disitulah kemudian kita bisa memahami perkembangan teknologi informasi yang menjadikan globalisasi ini tadinya itu tunggal, mondial ya, desain global yang tunggal itu ya, itu kemudian menjadi beragam karena kebudayaan-kebudayaan lokal yang dipelihara oleh masjid ini lewat konvergensi Islam dengan budaya Jawa ini diekspresikan di media sosial ya, di YouTube, sehingga ikut memperkaya kebudayaan global ini menjadi sangat beragam dan pluralistik ini. Ini yang menarik dari buku saya itu, yang kemudian saya kira rekomendasi saya perlu dikembangkan di masjid-masjid lain, sehingga dalam membangun masjid atau membina jemaah ini kita punya konsep ya, mau dibuat apa masjid ini, komunitas ini, apakah mau membangun komunitas kebudayaan Islam di masjid ini, atau membuat komunitas ekonomi atau komunitas apa, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah murni itu, atau tempat kita melaksanakan peneguhan iman, akidah, dan praktek-praktek keagamaan atau ritual atau sistem peribadatan atau pelaksanaan syariat itu. Saya kira itu saja ya adik-adik ya, pertemuan saya pada hari ini, sehingga nanti kita bisa menerapkan apa yang saya sampaikan ini ya, teori-teorinya saja. Kalau Anda sudah menguasai teorinya, konsep-konsepnya Anda bisa menerapkan di masjid adik-adik di desa masing-masing, sehingga bagaimana komunitas masjid, jamaah masjid ini berinteraksi dengan dunia luar yang mengalami perubahan dinamis ini, lalu menghasilkan sebuah pergumulan Islam dengan dunia luar yang dimana Islam memberikan warna bagi kemajuan perubahan dari masyarakat di luar masjid ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali ya adik-adik ya. Selamat beristirahat. Terima kasih.